teman-teman, kembali lagi bersama saya Alexander Manurung. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Negeri Sunda Rasional. Saya akan menjelaskan pertemuan di bab 4 mata kuliah Teknologi Informasi yang berjudul Komunikasi Data dan Jaringan. Kita akan membahas yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerima data dan informasi melalui dua atau lebih perangkat. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Berikut contoh gambar proses komunikasi data. Pertama adalah komunikator, baru kita mengirimkan pesan atau mengatakan apa yang pesan kita kirim. Yang ketiga caranya, lalu kepada siapa kita mengirim dan apa hasilnya. Contoh umum komunikasi data adalah komputer yang terhubung ke internet lewat jaringan Wi-Fi dengan media nirkabel untuk mengirim dan menerima data ke berbagai server jauh. Ada dua jenis komunikasi data yang menjadi dasar dalam pengembangan komunikasi data, di antaranya ada infrastruktur terestrial dan melalui satelit. Contoh gambar atas ini ada ya, contoh terestrial radiasi dan satelit. Kita masuk penjelasan infrastruktur terestrial. Infrastruktur terestrial aksesnya dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi dikarenakan menggunakan kabel dan tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi sinyal yang tidak digunakan cukup kuat. Yang kedua adalah melalui satelit. Aksesnya menggunakan satelit, wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau. Komunikasi data karakteristik. Komunikasi data memiliki karakteristik dasar seperti berikut. Pengiriman sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data yang diterima oleh perangkat yang dimaksud atau pengguna hanya oleh perangkat atau pengguna. Yang ketiga, akurasi sistem harus memiliki data yang akurat. Yang keempat, ketepatan waktu. Yang kelima adalah urutan yang sama ketika dibuat. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirimkan setiap 3D ms. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3D ms dan yang lain dan delay dengan 4D ms, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Kita masuk ke transmisi data. Contoh dari gambar transmisi data seperti gambar atas. Ada internet dan point to multipoint. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Contohnya seperti gambar atas ya teman-teman. Kita ada proses gambaran dari receiver A menuju ke transmisi A. Datanya itu ditransmisi di sini, lalu dikirim kembali ke receiver B. Media transmisi data. Contoh di atas ini adalah contoh dari media transmisi data ya. Media transmisi data untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat melalui kabel eksternal atau wired, atau Wi-Fi atau wireless atau nirkabel. Jaringan. Berikut contoh gambar dari jaringan. Dia memberikan suatu
transmisi data kepada perangkat-perangkat. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari atas komputer. Komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi peramban web. Tujuan dari jaringan komputer adalah mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Berikut contoh jenis jaringan komputer. Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, kalau LAN ini dia wilayah lokal perangkat sederhana. Jadi dia ini hanya di wilayah lokal aja yang berada di sekitar kita. Dia tidak bisa menjangkau dan ada batasan untuk jangkauan dari LAN. Nah, MAN ini lebih luas dari jaringan LAN. Dia bisa mencakup, contohnya seperti satu gedung, dia bisa mencakup jaringan satu gedung seperti rumah sakit ataupun gedung-gedung pemerintahan. Dan WAN, Wide Area Network, nah, ini lebih luas lagi dan lebih canggih karena bisa mencakup suatu kota ataupun suatu wilayah yang besar. Nah, kita masuk penjelasan tentang LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau yang disingkat dengan LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 10 km. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, yang merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti wilayah komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Nah, termasuk pembahasan tentang topologi jaringan komputer. Berikut contoh gambar dari topologi jaringan komputer ya teman-teman. Ada yang pertama ada fully connect network topologi, yang kedua ada mesh network topologi, yang ketiga ada staff network topologi, yang keempat ada common bus topologi, yang kelima ada ring network topologi. Nah, jadi topologi jaringan terbagi menjadi 5 jenis. Kita akan masuk ke pembahasannya satu persatu. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, topologi komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Kita akan bahas yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut sebagai cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam bentuk rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub dan switch. Keempat ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hubungan antara switch untuk koneksi antar klien. Yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat-pusat yang berbeda. Yang keenam adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer saja. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel
untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Ketiga ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini yang menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Yang ke-8 ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika dua atau lebih topologi yang berbeda gabungan dalam suatu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Terima kasih.